hidup itu sebenarnya simpel tapi pikiran kita yang rumit. Menanamkan prinsip perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Tapi kan Makanya menurutku tugas manusia itu bukan untuk menilai dan menghakimi gitu. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca, katanya sekolah tapi otaknya. mulai. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di acara Sudut yang pandang. akan membahas segala sesuatu dengan sudut pandang kita. Di episode 2 ini sesuai lah sama tempat yang lagi kita datengin, yang nyaman, adem, damai, Asri ya. asri sekali. Pinus-pinus, belakangnya ada suara-suara Aliran sungai, aliran sungai lah. Pas untuk tema kali ini. Kita pengen bahas apa sih ini? self healing. Self healing, self healing, healing lah bahasa ngetrene anak-anak sekarang itu healing Healing. ya. Healing apa sih? Healing kalau asli menurut internet Oh iya, itu penyembuhan diri dari gangguan psikologis seperti trauma, patah hati dan sebagainya. Tapi healing setiap orang tuh kan berbeda-beda kan. ya setuju aku. Healing versimu seperti apa? Healing versiku apa ya? Lebih ke mungkin kalau dulu waktu masih muda masih ya saya muda sih, aku tetap menolak tua, Awet. tetap jelas. Awet. Awet tua. Wow. Enggak, tetap menolak tua tetap, tapi kalau healing menurutku fasenya berpindah-pindah menurutku ya. Kalau dulu waktu SMA tuh aku sering naik gunung, hampir tiap bulan aku naik gunung. Menurutku versi sekarang itu healing menurutku sama dulu, tapi kalau sekarang saat ini dengan konsepku yang sudah seperti ini, healing menurutku cukup ngarep teras kopi atau ngeteh, rokokan, terus Meratapi hidup. bukan merata hidup, kayak kita nggak bersyukur terhadap hidup sih kalau merata hidup, tapi lebih ke berdialog pada diri sendiri. Bahasanya berat tapi lebih ke duduk di teras berdialog sama diri sendiri, lebih ke introspeksi diri lah. Menurutku healingku kayak ngono sih sekarang, bukan sing, tapi ada kalanya waktu aku juga pengen main tapi lebih ke sama keluarga atau apa, itu juga menurutku healing family healing. Ini menurutmu sendiri apa sih healing versimu di seusiamu? Terus akeh kan sekarang sing tempat wisata yang atas namakan healing kan kayak ngono kan. Tempat healing. Nih versimu apa? Versiku saat kita benar-benar capek, nggak tahu itu capek tugas kuliah, capek sama teman-teman, kita bisa healing sendiri. Tapi kalau aku lebih kemain kemana sama teman-teman juga ya, tapi Berarti nggak ada self healing itu, penyembuhan Nggak diri self-healing. bareng-bareng. ya saya jujur saja saya belum berani pergi sendiri kemana-mana nih. Karena kan Pengen ada sih. ada yang naik gunung sendiri dan lain sebagainya. Tapi saya tidak seberani itu. Tapi menurut saya kenapa sih self healing itu kan pasti karena ada sesuatu ya. Dia penyembuhan, sembuh itu kan pasti ada luka kan. Luka atau masalah lah, kita bisa mengartikan masalah atau luka, tapi kita bahasanya masalah saja. Kalau luka tuh Kayak dalam banget. dalam banget. Kalau masalah sing di seusiamu apa yang membuatmu sampai aku kudu self healing ini, aku kudu Kayak capek sama apa ya? Yaitu tugas. Kan kuliah kan di hitungannya di perkotaan ya. Di perkotaan dengan huru-hara seperti itu.
Circle pertemanan seperti itu, kita butuh istirahat lah, istirahat fisik, istirahat hati, istirahat batin. Oh, istirahat istirahat pikiran lah ya. Kalau Istirahat tugas itu kan capek kita butuh perlu istirahat lah pikiran. kayak ngelihat apa yang bikin kita nyaman, apa yang bikin kita tenang. Berarti masalah terbesarmu itu lebih ke tugas kuliah, pertemanan. Tapi ada pertemanan sing membuatmu kok menguras banget sih pertemanan. Pertemanan yang kayak kita harus ngikutin apa yang dia mau. Kita harus Ngikutin apa yang dia mau. Ada di Jadi kayak kita ngikutin dia mau ke sana, kita ikut sana, dia mau ke sini, kita ke sini. berarti Kayak ke bawah arus. Makanya kayak kita harus pinter-pinter buat jaga diri kita. Padahal kan terkadang melawan arus itu juga perlu kan. Nggak harus selalu mengikuti arus gitu loh. Oke. Nah, kalau overthinking, ya bahasan saja overthinking. Overthinkingku kan tadi Enggak tentang sih, sebelum ke overthinking aku ini masalah nih. Masalahmu itu tadi kan pertemanan, tugas kuliah. Tapi sadar nggak sih bahwa kita beranjak dewasa, kalau dulu sih masalah terbesar kita waktu kecil itu kan apa sih? Cuman masalah PR matematika kan. Hal terberat kan menurutku cuman kayak menurut PR. Ternyata setelah kita beranjak dewasa masalah itu semakin kompleks kan. Masalah semakin kompleks, kita cita-cita kecil aku pengen semakin dewasa, padahal semakin dewasa kita merindukan masa-masa kecil pengen gitu loh. balik lagi ke masa kecil. Nah, hal-hal sederhana seperti itu yang membuat kita ternyata hidup itu sebenarnya simpel tapi pikiran kita yang rumit, ya kan? Kita bikin ekspektasi yang kadang itu balik lagi ke kita sendiri, jadi kayak beban buat kita. Kalau bicara ekspektasi juga kita akan bicara mengenai masalah kecewa kan. Apa yang membuat kecewa, bahwa kenapa manusia kecewa itu kan salah satunya Karena manusia selalu ekspektasi kita berekspektasi kan. Manusia selalu berekspektasi terhadap apapun yang kita lakukan, entah yang kita pikirkan. Makanya konsep kecewa itu akan ada di situ. Menurutmu Fir, sampai di detik ini hal yang membuatmu paling kecewa apa sih? Apapun itu, misalnya entah dari boleh didikan orang tua, pertemanan yang menurutmu, atau harapan apapun yang membuatmu kecewa apa? Harapan sih kayak kita ngasih ke orang lain, tapi emang nggak seharusnya setiap orang ngasih kita mengharapkan feedback. Itu bikin kita sakit. Padahal manusiawi ya sebenarnya kalau kita memberi untuk menerima imbalan lagi manusia, tapi enggak. Menurutku itu konsep yang semakin berinya waktu kamu harus melupakan konsep seperti itu, karena konsep memberi itu enggak harus selalu menerima gitu ya. Nggak harus memberi barang, nggak harus memberi, tapi kayak perlakuan. Kayak aku menanamkan prinsip perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Tapi kadang orang kan nggak mikirin itu. Kayak kita udah baik ke mereka, tapi mereka Ya itu berarti masalah ekspektasi kita kan ya. Nggak beda kayak konsep kita bahwa berdoa untuk meminta sesuatu itu juga nggak salah ya menurutku. Kita berdoa sama yang kuasa untuk meminta sesuatu itu nggak masalah. Tapi ada fase orang di mana dia berdoa untuk bersyukur, dia udah nggak meminta lagi, gitu loh. Dia wis mungkin lebih dari yang dia dapatkan, ekspektasi yang dia dapatkan di dalam hidupnya, sampai akhirnya dia berdoa untuk bersyukur, bukan kembali untuk meminta. Ada orang-orang yang seperti itu. apapun yang dikasih. Nah, lebih seperti itu. Jadi kita berterima kasih dengan keadaan, dengan kondisi atau apapun itu. Balik lagi tadi masalah yang kamu bahas bahwa overthinking itu Masalah yang sekarang, apalagi remaja. Ini masa remaja kan, pasti banyak banget remaja-remaja yang sering kali overthinking. Ya. Kayak mereka mikirin apa yang seharusnya, bukan apa yang seharusnya nggak dipikirin, tapi lebih ke overthinking sama ekspektasi tuh nggak bisa dipisah. Ketakutan juga bisa membuat overthinking. Ketakutan yang itu tuh belum masih terjadi, tapi kalian tuh mikirnya benar-benar dalam. Jadi kayak lebih
Ketakutannya apa? Ketakutan apa? Overthinkingku Oh, lebih ke itu circle pertemanan masa depan. Kita masa nggak pernah tahu masa depan, tapi kayak kita takut banget masa depan tuh nggak sesuai sama ekspektasi yang kita inginkan. Masuk akal, masuk akal. Masa depan yang membuat kita overthinking ya. Mungkin hampir semua pikiran seperti itu ya. Tapi walaupun masa depan atau pencapaian itu beda-beda lagi tuh. Yang membuatmu takut atau overthinking memikir masa depan tuh di dalam pikiranmu bahwa ekspektasi terhadap masa depanmu apa sih? Sehingga terciptanya overthinking akan masa depan. Orang tua, orang-orang di sekitar pasti punya ekspektasi ke kita. Kayak Vira besok jadi gini. Tapi di saat lain kita pengen jadi yang lain, dan kita bimbang antara dua pilihan, di antara kita ngikutin keinginan kita atau ngikutin keinginan orang tua atau orang lain. Nek menurutmu sendiri pengen sing harus nuruti, tapi akal kamu ketika kamu dikasih pilihan untuk memilih pilihanmu dan tanggung jawab akan pilihanmu, kamu akan memaksimalkan itu enggak? Memaksimalkan ya, kayak kita udah diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan, ya sebisa mungkin kita kejar apa yang kita mau. Sejatuh bangun apapun itu ya. Sejatuh bangun. Iya. Kalau overthinking di umurmu? Nek umurku overthinking itu lebih ke aku nggak bisa membahagiakan lingkungan sekitar, terlebih keluarga, seperti itu sih. Nek masalah nanti rezeki atau apapun itu, aku percaya bahwa kita hamba dari Maha yang segalanya. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan itu, tapi lebih ke ya aku nggak bisa menjanjikan masa depan, tapi aku berusaha untuk memberikan kebahagiaan seperti itu. Mungkin seperti itu sih, aku takut akan itu. Dan ketakutanku sendiri itu di saat ini ketakutanku tuh lebih ke aku nggak bisa menikmati atau menemani perkembangan si buah hati sampai dia beranjak dewasa. Kan ada golden age yang aku harus sebagai orang tua harus menemani sampai usia berapa, nanti di usia berapa dia akan kehidupannya akan lebih solid sama teman-temannya. Terus nanti akan setelah itu akan dia sibuk dengan kehidupannya sendiri lah. Lebih ke aku mengkhawatirkan itu, tapi nggak terlalu khawatir karena aku punya keyakinan, aku punya kepercayaan bahwa yang kita lakukan sekarang akan menuai hasilnya besok ke depan. Seperti itu sih, aku overthinking. Masalah-masalah dalam pertemanan membuatmu overthinking ya? Ada tipe-tipe pertemanan sing menurutmu sing kamu tadi ngomong bahwa kita harus selalu mengikuti arus, padahal melawan arus itu perlu. Kamu termasuk orang yang berani untuk iki dudu dalanku, memutuskan untuk kok aku nggak serak kayak gini ya, mengungkapkan atau lebih sing aku diem terus. Itu kan salah satu konsep bahwa kamu nggak bisa melawan arus. Di beberapa situasi mungkin aku masih berani menolak. Nolak kayak seperti contoh. Enggak, seperti contoh ya tahu pergaulan di kota gede lah, kota-kota gede lah. Kayak gitu. Aku kalau masih di batas wajar mungkin aku masih mau. Tapi kalau udah kayak kelewatan ya sebisa mungkin aku mau nolak. Bisa nolak. Walaupun nanti akan dijudge sama nek bahasa rabesti ya kan, bahasa sekarang besti ya, rabesti ya, akan menanggapinya seperti apa nih? Tapi belum sampai ke tahap itu sih, kayak belum separah itu sampai kita nggak dianggap, kita dijudge, nggak temenan lah, dijauhin lah, belum sampai ke tahap itu sih. Dan jangan sampai. Ya mudah-mudahan nggak sampai, tapi lingkungan tuh akan mempengaruhi pola berpikirmu itu pasti. Lingkungan juga akan mempengaruhi sikapmu itu pasti. Makanya ketika kamu ingin menjadi orang besar ya masuklah ke dalam lingkungan orang-orang besar gitu loh, dan lain sebagainya. Itu ilmu alam yang ya walaupun ada 1001 kita di lingkungan besar kita akan tetap menjadi gitu juga ada, tapi kan itu ilmu sing
banyak pengalaman orang akan melakukan seperti itu. Ketika kamu akan menjadi kaya, menjadi sukses, ya kumpullah dengan orang sukses. Walaupun kita nggak boleh memilih-milih pertemanan, memilih-milih apapun loh. Kita kan nggak, siapa yang menyangka bahwa orang seperti itu kehendaknya sendiri gitu loh. Ada orang yang memang dihadapkan dengan masalah yang sehingga membuat dia seperti itu, kan kita nggak pernah ngerti itu. Dan kita nggak boleh ngejudge orang bahwa kok dia kayak ngono ya, kok dia kayak ngono ya, ini loh. Karena Mungkin setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing. nah, mungkin juga ketika kita di posisi dia, kita juga akan melakukan seperti itu gitu loh. Tapi kita nggak sadar itu, karena orang menilai itu kan gampang banget loh. Makanya menurutku tugas manusia itu bukan untuk menilai dan menghakimi gitu. Karena orang nggak akan ngerti kalau nggak merasakan hal yang sama. Ya, aku setuju. Bener. Karena orang nggak akan mengerti kalau kita nggak merasakan. Iya sih. Makanya salah satu wujud untuk biar kita nggak selalu overthinking, nggak selalu kecewa, nggak selalu Itu lebih ke bersyukur dan nurunin ekspektasi kita terhadap apapun. bersyukur. Iya, bersyukur dan menurunkan ekspektasi. Iya. Ya walaupun berekspektasi itu manusiawi ya. Tapi ketika kamu nggak mau kecewa, nggak usah berekspektasi kan ya. Ya benar, bersyukur itu mungkin memang benar sih kunci akhir dari kekecewaan. Masalah itu menurutku juga bersyukur. Makanya aku kadang pernah dengar kata-kata ini ya Fir, tentang syukur itu bahwa ada orang yang nggak seberuntung kita, tapi syukurnya melebihi kita. Ya mantap. itu kita sing wis dikasih, tapi Nikmat. bersyukur kita dikasih nikmat, dikasih Kesehatan, dikasih dan segala lain yang sama. sebagainya. Itu aja kita masih ngeluh dan lain sebagainya. Tapi padahal mereka ada orang yang mohon maaf ya, dari segi Dari fisik, atau materi itu juga mungkin masih di bawah kita, tapi dia bisa lebih bersyukur, lebih bersyukur daripada menerima kita. apa yang dikasih. Makanya bersyukur itu kayaknya mudah, tapi menjalaninya sulit. Namanya juga manusia, nggak ada rasa puas. Dari Selalu- hal kecil kayak hujan ngeluh minta panas, pas panas ngeluh minta hujan. Namanya juga manusia, ribet banget jadi manusia, nggak pernah ada puasnya. nggak pernah ada puasnya. Ya seperti itu manusia. Berarti self healing. Ada lagi pengen apa? Self healing apa lagi? Self healing, Ya kan penyembuhan diri lah. penyembuhan diri. Tapi self healing tuh mungkin bisa lebih simpel saat kita bisa menerima apapun yang dikasih, berdamailah sama diri sendiri. Apapun kekurangan kita, apapun kelebihan kita, belajarlah menerima. Belajarlah menerima. Ya bersyukur tadi kan itu konsep bersyukur sebenarnya. Bersyukur hal yang sulit, ya hal yang mudah dikatakan tapi sulit dikerjakan. Oke. Adem sih bahasan kayak gini, ngobrol deep talk nih suasana alam. Sepoi-sepoi. Ada lagi yang perlu kita bahas terkait self healing? Enggak, aku mau tanya sih. Mungkin nggak di umuranmu sekarang kamu overthinking tentang masalah teman. Kan teman di kerjaan katamu pernah ngomong kan sama aku, teman di kerjaan itu lebih apa ya? Lebih enggak kalau kejam kayak jahat banget ya. Bukan kejam. Lebih apa ya? Enggak, mungkin nek menurutku bukan teman di tempat kerjaan. Hampir akan selalu kita punya teman sing enggak selalu sejalan dengan kita. Entah dari pikiran, entah dari apapun itu akan selalu ada. Kalau aku tak ambil overthinking sehingga membuatku berpikiran kayaknya bukan aku ya. Kayaknya bukan aku yang sekarang. Aku makanya sifat bodoh amat itu diperlukan setiap manusia. Karena apa? Kalau kita berpikir omongan orang yang masuk ke telinga kita selalu kita pikirkan, kamu nggak akan pernah
maju sampai kapanpun gitu loh. Padahal ini lah ada teman lah, misal teman saya ngomongin kayak gini, kayak gini. Ini kita memikirkan akan berdialog dengan diri sendiri. Aku bener gak ya kayak ngono? Aku bener gak ya kayak ngono? Iya kan? Itu yang membuat kita akan menghambat perjalanan kita sebenarnya. Tapi bener, masa bodoh amat, rasa bodoh amat itu harus kita gunakan pada konsep apapun. Secara hati nurani kita harus mendengarkan omongan orang lain ya, tapi kita makanya digunakan akal dan pikiran untuk menyaring itu. Enggak selalu yang orang ngomongkan akan kita terima mentah-mentah, enggak. Ya, sekarang berpikir ketika kita omongan orang harus selalu kita percaya. Inilah kamu berhenti, kamu berjalan, kamu berlari, akan selalu ada orang yang nggak seneng sing ngomongin di belakang dan lain sebagainya. Itu nek kamu pikir ke, wah aku nanti nek aku jalan terus aku gini ya, itu kan jadi membuat overthinking kita, yang membuat kita justru nggak ya bisa aku tak melakukan apa-apa gitu loh. Dan itu menjadi masalah yang termasuk besar bagi saya. Nah, yang saya alamin, kayak saya terlalu kayak aku terlalu mikirin apa omongan orang lain. Jadi kayak takut buat jalan tuh, takut buat ngelangkah ke yang lebih jauh tuh gara-gara terlalu mikirin omongan orang lain, terlalu dengerin omongan orang lain. Yes, berarti kamu harus belajar dari konsep bodoh amat, guys. Itu penting toh, karena sebaik-baik apapun kita akan selalu ada orang yang nggak suka terhadap kita. Itu pasti, toh. Karena tapi kita nggak usah berpikir bahwa orang yang ngomongin kita entah di belakang di hadapan itu pasti dia orang yang nggak bisa lebih daripada kita. Soalnya dia ngomong di belakang, kalau orang nggak yang bisa di depan kita, dia nggak mungkin ngomong di belakang. Jadi nggak usah berpikir bahwa nanti kalau aku jalan akan dikomentari kau nih. Biarkan saja, kita punya dua tangan, itu bukan untuk menutup banyak mulut, tapi untuk menutup kedua telinga kita, agar kita tetap bisa fokus pada tujuan kita. Kembalikan ke tujuan kita, kan kayak ngono. Ya mungkin suatu saat aku bakalan sampai ke posisi itu, sampai ke fase yang ya udah bodo amat sama omongan orang lain. Tapi untuk sekarang mungkin aku masih sedikit kayak kena kalau orang lain ngomong tuh langsung aku masukin hati, langsung aku pikirin gitu loh. Ya wajar kan, mungkin konsep berpikirmu terus teman ngobrolmu itu kan masih dalam lingkup seperti itu. Jadi perluasan pola pikirmu juga masih belum banyak. Tapi kan semakin kamu nanti banyak ngobrol dengan banyak orang, dengan berbagai kalangan, dengan berbagai sudut pandang, dengan berbagai latar belakang, kamu akan menemukan pemikiran-pemikiran lain ya, yang membuatmu aku akan nggak sadar secara sendiri kamu semakin mendewasa. Kok sekarang pola pikirmu seperti ini sih? Nah, akan seperti itu otomatis. Gak beda dengan kamu membaca, dengan bercerita itu juga menambah wawasanmu kan. Dengan ngobrol itu juga menambah wawasanmu. Cukup bahasan kali ini? Cukup, mungkin cukup. Apa self healing? Tapi sejuk juga sih nih gini. Pinosan ternyata cuma di belakang rumah ya. Kita harus coba turun ke bawah, ada sungai, tapi rencana kita mau pergi di sana, tapi tadi di atas batu gitu enak kan. Ya, sambil barbeque ya, bakar ikan, mancing gitu. Tapi ternyata ekspektasi tadi kita selalu berekspektasi tidak sesuai realita. Cukup ya. Kali ini materi self healing seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan atau menurut teman-teman self healing menurut kalian apa sih, bisa komen di bawah ya. Komen di bawah. Lain pengalaman juga kalian self healing bisa. Boleh, atau misal kita pengen bahas materi apa, bisa komen di bawah. Bahas apapun kita bahas menurut sudut pandang kita. Tapi oh iya, closing statement apa tentang self healing menurut apa sih? Kalau statement dari aku, menurutku self healing setiap orang. Sini lah. Self healing setiap orang tuh berbeda-beda. Tapi diambil dari itu semua, self healing yang paling simple tuh coba berdamai sama diri kamu sendiri. Wis. Oke, cukup ya. Cukup. Terus jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe.
Jangan lupa tetap apa? Liburan biar tidak stres. Oke, tetap bisa healing. Aku besok cari-cari alam nih, membahas apa? Nah, asik ya. Terus ya, naik motor Vespanan ya? Ya, Vespanan. wes kamu seru. Ya urip kan. Vespanan bawa kamera. Terus jalan-jalan cari tempat ngobrol. Ayo gas. Yuk. Yuk. Oke, cukup sekian. Kita tutup episode kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nantikan episode selanjutnya. Oke. Tuh.